Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang sebelumnya. Kali ini kita memasuki perikop yang ke-189 yang terambil dari Markus 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini. Markus 11 ayat 20-26 dengan judul perikop pohon ara yang kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan ayat demi ayat yang sudah kita baca tadi, mari kita mau merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kami bersyukur karena Engkau baik dan memberikan kami kesempatan duduk dan mendengarkan isi hati-Mu, sama-sama menyelidiki kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan segala hikmat dan pengertian kami percaya bersumbernya dari Tuhan, sehingga kami di dalam roh takut akan Tuhan mau belajar. Memohon kiranya roh-Mu yang menuntun kami, memberikan kami pengertian, mencelikan mata rohani kami, dan membuat kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau kita mau belajar nas pembacaan atau perikop pembacaan kita kali ini, maka tahukah saudara, ini ada sebuah teknik penceritaan yang dilakukan oleh Markus yang tidak boleh kita abaikan, yakni pembacaan perikop yang sebelumnya. Kalau kita membaca cerita tentang pohon ara yang sudah kering bahkan sampai ke akar-akarnya, kita juga harusnya tidak melupakan pembacaan kita di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14, karena itu adalah momen ketika Yesus lapar dan dia mendatangi sebuah pohon ara yang berdaun banyak. Ia berharap ada muncul yang namanya buah ara yang masih muda, sekalipun itu belum matang, tapi itu bisa dimakan, saudaraku ya. Tapi ketika ia menjumpai pohon ara itu, ternyata tidak ada buahnya. Sehingga Yesus mengutuk pohon itu dan kemudian
pada pembacaan kita kali ini, pohon yang Yesus kutuk itu sudah menjadi kering. Kita sudah membahas di ayat atau di perikop sebelumnya bahwa ini bukan bicara soal arogansi daripada Yesus Kristus, saudaraku ya. Karena apa yang Yesus ajarkan di sini itu bersifat profetik, bersifat kenabian atau nubuatan, yang sifatnya memberikan teguran keras. Antara pengajaran mengenai Yesus mengutuk pohon ara dengan realisasinya pohon itu kemudian mati sampai ke akar-akarnya menjadi kering. Di tengah-tengahnya itu bicara soal pembahasan mengenai Yesus menyucikan bait suci. Bagaimana Yesus marah dan mulai membuat cambuk dan membalik-balikan meja penukar uang dan segala macam pedagang ternak di situ. Sembari berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau kita menyambung ketiga perikop ini menjadi satu, maka itu akan menjadi sebuah khotbah profetik atau pengajaran kenabian yang sifatnya menegur, ya, menegur saudara atau saya atau bahkan pemimpin-pemimpin agama di masa itu, bahwa saudara boleh kelihatan rohani, boleh tampaknya punya daun-daun yang lebat, seperti pelayanan yang banyak, ketekunan melayani di gereja, kerajinan berbuat sosial di dalam pelayanan dan sebagainya. Namun Tuhan tidak menemukan buah dalam kehidupan saudara. Saudara pun pada akhirnya nanti bisa menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Saudara boleh lihatlah, pemimpin-pemimpin agama bukankah yang menjadi musuh Yesus, yang membenci Yesus, yang merencanakan yang jahat terhadap Yesus? Bukan orang pendosa, saudaraku. Bukan kaum pemberontak. Bukan kaum pejinah. Bukan pemungut cukai. Yang merencanakan penangkapan Yesus, membuat berita bohong, fitnah palsu di mana-mana. Justru orang-orang yang paling terhormat di kota itu, justru mereka yang disebut dirinya sebagai guru agama, pemimpin agama, imam besar. Bagaimana mungkin orang yang tampaknya begitu baik, begitu rohani, punya daun yang banyak dalam kehidupan rohani, tampak seperti pohon yang berdaun banyak, kok tidak ada buahnya kasih? Tidak ada buah kasih dalam hidup mereka, tidak ada belas kasihan, tidak ada kebaikan, tidak ada yang namanya sikap yang lemah lembut, rendah hati, boro-boro seperti itu. Kebanyakan yang kita lihat pemimpin-pemimpin agama ini tampak merasa dirinya adalah orang yang paling dikenan oleh Tuhan. Mereka adalah orang yang bisa disebut seperti seolah-olah pemegang kunci sorga. Padahal tanpa mereka sadari, mereka sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja yang menjadi sama dengan manusia. Bagaimana mungkin mereka bisa berdebat dengan Tuhan Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia? Mereka memberitahu tentang hal-hal rohani, tapi mereka tidak sadar mereka ketemu dengan Sang Firman ini. Nas pembacaan kita kali ini atau perikop kita kali ini, sekali lagi jangan dipisahkan ketiga perikop ini ya. Yakni Yesus mengutuk pohon ara, Yesus menyucikan bait Allah, dan pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Saudaraku ya. Jadi itu intisarinya. Kalau saya sampaikan lagi berarti saya mengulang lagi pembahasan kita yang kemarin. Kalau saudara penasaran bagaimana isinya, saudara boleh lihat atau loncat ke dua perikop sebelumnya. Jadi dua tayangan sebelumnya sudah membahas mengenai Yesus mengutuk pohon ara dan Yesus menyucikan bait Allah ya. Nah, di sini ada seperti dua topik sebenarnya yang tumpang tindih, karena sekali lagi penulisan kitab atau surat Injil ini ya, berita sukacita Injil Markus ini sebenarnya tidak ada penomoran dan tidak ada penjudulan atau perikop. Semuanya itu ditulis seperti sebuah surat seperti itu ya.
Baru sekarang dikelompokkan supaya memudahkan kita memahami, oh ini yang dibicarakan tentang ini, oh ini yang dibicarakan tentang ini. Juga dikasih penomoran, memudahkan kita juga menghafal atau mengingat ayat-ayatnya, saudaraku ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ada dua pembahasan di sini sebenarnya, saudaraku ya. Ketika yang pertama itu membahas tentang pohon ara yang kering sampai ke akar-akarnya. Dan sekali lagi, akar itu kan lambang daripada sumber kehidupannya. Jadi ketika pohon ara itu kering, ternyata dia tidak hanya kehilangan daun. Di awal juga sudah memang tidak ada buah. Jadi dia kehilangan daun, menjadi kering dan rontok, dikarenakan sumber kehidupannya mati. Dan secara naratif ini merupakan penegasan terhadap tindakan profetik Yesus sebelumnya ketika ia mengutuk pohon ara. Kalau kita bilang bahwa ini arogan, tidak, saudaraku ya. Yesus sedang memberikan pengajaran yang penting di sini mengenai kehidupan rohani seseorang. Janganlah hendaknya saudara hanya terlihat rohani dari luar, terlihat banyak pelayanan, banyak perbuatan-perbuatan di gereja, banyak aktifnya, tapi secara karakter saudara tidak memiliki buah-buah yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kebaikan, itu gak ada. Kelemah lembutan gak ada. Kerendahan hati boro-boro. Apalagi kasih, aduh, gak ada, saudaraku ya. Jangan seperti itu. Nanti akhirnya saudara malah jadi seperti pemimpin-pemimpin agama yang munafik ini, saudaraku ya. Di luar kelihatannya terhormat, tapi di dalamnya busuk juga. Nah, tapi kemudian tiba-tiba Yesus berbicara mengenai doa ya, pembahasan di sini ya, sesuai dengan perikopnya ya. Nasihat Yesus tentang doa. Markus 11 ayat 22 tiba-tiba berkata, percayalah kepada Allah. Ketika Petrus berbicara tentang pohon yang kering, tetapi Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Dia tidak menjawab, betapa hebat kan kuasaku. Enggak, dia enggak ngomong gitu. Tapi dia ngomong bicara soal mempercayai Tuhan. Jadi pusat pengajaran iman itu bukanlah kepada iman kita, saudaraku. Sumber daripada iman kita itu adalah memandang kepada Tuhan. Jadi pusat iman kita itu bukan percayalah imanmu hebat, bukan. Tapi pandanglah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Di situ iman. Markus 11 ayat 23 berkata, jika kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah, dan seterusnya. Kita seringkali diajarkan doa dengan iman atau doa dengan mengklaim janji Tuhan, itu dengan menggunakan ayat ini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi apakah betul literally Yesus mengajarkan bahwa orang Kristen harus memiliki iman yang besar, ya, supaya mampu memindahkan gunung? Saya mau katakan tidak harus demikian. Jadi ungkapan memindahkan gunung itu dalam budaya Semitik dan tradisi pengajaran Yahudi, gunung itu dapat digunakan sebagai gambaran sesuatu yang besar atau tampak mustahil untuk diatasi, saudaraku. Ya. Jadi ungkapan memindahkan gunung itu sebenarnya adalah bahasa pengajaran rabi yang bersifat hiperbolis atau metafora untuk menggambarkan sesuatu yang secara manusia itu tampak mustahil. Intinya, Yesus mengajarkan murid-muridnya agar paham, jangan membatasi kuasa Allah berdasarkan keterbatasan manusia. Ya. Jadi kalau sekarang dipakai, kalau kamu ingin berkata kepada gunung beranjaklah, sekarang saya tanya dulu,
Kalau seandainya saudara literally membaca ini seperti itu, saudara mau memindahkan gunung untuk apa? Untuk gaya-gayaan, menunjukkan iman. Saya pikir juga semua yang Yesus kerjakan juga tidak seperti itu. Saya membaca doa-doanya Yesus juga nggak seperti itu. Bukan untuk memamerkan kuasa sekonyong-konyong, dia melakukan sebuah mujizat tanpa ada tujuan. Saudara boleh baca deh Alkitab saudara. Bapak ibu saudara boleh membaca bahwa Yesus di dalam mujizatnya tuh pasti ada maksud dan ada tujuannya. Ya, jadi bahasa memindahkan gunung ini adalah bahasa metaforis rabi Yahudi pada masa itu yang digunakan oleh Yesus juga, bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang percaya. Saudara jangan terbatas oleh keadaan. Dan saat saya recording renungan ini atau pendalaman Alkitab ini, wilayah kami di Kalimantan saat ini sedang mengalami yang namanya kabut asap akibat pembakaran lahan, dan ada begitu banyak titik-titik api yang lumayan membuat kita sangat terganggu setiap harinya ya. Nah, keadaan seperti ini tuh mustahil sebenarnya. Walaupun masih masuk akal sih ya kalau misalnya ada banyak unit pesawat-pesawat pemadam api milik pemerintah, tapi kenyataannya tidak ada ya. Saya tidak berusaha untuk kritis di sini, tapi itu masih masuk akal sih diatasi. Cuma memang dengan luasnya wilayah Kalimantan ini dan tidak pernah ada satu kali pun terjadi hujan sampai hari ini. Memang ada usaha untuk ada bikin hujan buatan, tetapi sejauh ini masih rintik-rintik saja saudaraku ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya bersatu hati, bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati Kalimantan dan wilayah-wilayah yang mengalami kebakaran lahan dan hutan, supaya turun hujan dan ada mujizat, maka saya percaya ada tujuan, ada iman, ada pengharapan kepada Tuhan, pasti mujizat itu terjadi saudaraku ya. Pasti itu terjadi. Nah, mari kita lihat di sini lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, implementasi dari kata-kata percaya kepada Allah itu sangat penting di sini ya. Namun yang perlu diperhatikan di sini, penekanan Tuhan itu bukan pada imanmu. Kadang-kadang saya juga dulu ketika awal mengikuti Tuhan sungguh-sungguh ya, saya berpikir yang sudah jadi hamba Tuhan itu imannya lebih kuat, lebih perkasa, kadar imannya lebih berat, lebih banyak seperti itu. Tapi sembari atau semakin saya bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sudah dewasa rohani itu sebenarnya tidak diukur dari iman yang seperti itu saudaraku ya, namun justru dari buah-buah kehidupan mereka di dalam mengikuti Tuhan. Sementara iman itu sebenarnya simple. Makanya Yesus memberikan saudaraku ya, perbandingan seperti itu. Perumpamaan paling tepat kata-katanya. Mengenai biji sesawi. Biji sesawi itu kan kecil. Biji yang kecil sekali. Tapi bisa menghasilkan pohon sesawi yang seolah-olah tidak mencerminkan bijinya, seperti itu ya. Jadi iman itu sebenarnya simpel aja. Hanya percaya kepada Tuhan. Tanpa perlu saudara melakukan gimmick-gimmick, teriak-teriak, menangis-nangis supaya menaikkan level imanmu. Enggak seperti itu, cukup percaya. Kalau saudara harus melakukan dipompa-pompa gitu ya, supaya saudara merasakan kehadiran Tuhan, lalu saudara yakin, lalu saudara ada merasa sensasi merinding, baru saudara merasa, oh ini dia imanku naik, oh ini dia mujizat akan terjadi. Enggak usah saudaraku ya. Iman itu sesederhana begini. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa, bagi setiap orang Kristen, orang percaya, Tuhan Allah kita itu berkenan dipanggil Bapa. Kalau ada di antara saudara yang sudah menjadi Bapa,
tentu bisa menjelaskan hal ini dan merasakan sendiri. Bapak mana sih yang gak all out buat anaknya? Seorang bapak yang baik di dunia ini, dia pasti akan memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sekalipun sumber daya yang ia miliki terbatas, saya pun sama. Saya membayangkan kalau saya punya lebih banyak uang aja lagi, saya ingin membahagiakan anak-anak saya, istri dan anak-anak saya. Saya ingin mereka punya kesukaan yang terpenuhi. Keinginan-keinginan mereka saya selalu ingin mewujudkan. Masa depan mereka yang baik pun saya ingin mewujudkan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Bapa yang seperti itu, bahkan Yesus sendiri berkata, Bapamu yang di sorga itu lebih baik daripada bapak-bapamu yang di dunia yang berdosa ini. Kalau engkau yang berdosa aja tahu memberi pemberian terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau saudara percaya Yesus adalah Bapa yang baik, Tuhan Allah kita itu adalah Bapa yang baik, maka saudara cukup itu aja iman. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan tolong. Ya. Jadi imanmu bukan alat untuk memaksa Tuhan. Seringkali teologi kemakmuran itu mengajar begini. Kalau imanmu cukup kuat, Tuhan wajib memberikan apa yang kamu minta. Tapi ini justru membalikkan hubungan manusia dengan Tuhan. Seakan-akan iman itu dipakai untuk memaksa Tuhan. Padahal Alkitab tidak mengajar seperti itu ya. Saya percaya dengan sangat kuat. Lalu saya perkatakan firman Tuhan. Saya akan mendapatkan X. Mendapatkan ini itu keinginan saya. Saudaraku, mari. Jangan memaksakan kehendak saudara dengan menggunakan iman. Mengimani firman-Mu. Itu artinya saudara justru memaksakan kehendak saudara. Bandingkan, kalaupun Yesus mengajarkan mengenai iman yang percaya kepada Allah. Ketika ia mengajarkan murid-muridnya berdoa, ia tidak menggunakan doa pemaksaan seperti itu. Malah sebaliknya di Taman Getsemani dia berdoa, ya bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ya saudaraku ya, kita tetap manusia, Allah itu tetap Allah. Doa itu bukan Tuhan saya sudah percaya, sekarang kau harus melakukan apa yang saya mau. Itu kan doa saudara? Banyak seperti itu. Doa itu adalah Tuhan saya percaya kepadamu. Bahkan ketika saya tidak tahu apa yang engkau akan lakukan, aku percaya kepada Tuhan. Ini jauh lebih beriman dengan benar, lebih alkitabiah. Tidak penuh dengan hawa nafsu. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita koreksi lagi lah cara kita berdoa di hadapan Tuhan. Mengutarakan kerinduan, harapan, cita-cita itu sah-sah saja dengan jujur. Tuhan, aku pengen seperti ini. Tapi gak usah lalu, Tuhan aku sudah percaya, sekarang berikan aku Tuhan. Karena aku sudah mengimani firman-Mu. Aku sudah mengklaim janji-Mu Tuhan, berikan Tuhan. Nah itu seperti saudara maksa-maksa Tuhan, seperti orang ngeklaim asuransi namanya saudaraku ya. Tidak boleh seperti itu. Saudara harus percaya kepada Tuhan, memandang kepada Dia Bapakmu yang baik. Bapak yang baik itu gimana? Ya saya pernah cerita, saya kebetulan mendengarkan anak saya lagi ngobrol sama istri, lalu dia bilang dia pengen ini, pengen itu. Mereka berdua tidak tahu saya mendengarkan, saya seperti tidak mendengarkan, tapi sebenarnya saya mendengarkan dan saya simpan dalam hati saya. Dan saya wujudkan apa yang dia mau. Nah, kalau bapak di dunia yang berdosa seperti saya aja tahu memikirkan yang baik buat anaknya lah, bagaimana mungkin saudara gak punya iman bahwa Tuhan juga memikirkan keadaan kita? Kalau saudara sakit, bagaimana mungkin Tuhan tidak menjawab doa saudara? Ya, kalau misalnya Tuhan memang tidak menjawab doa saudara, maka akan ada hal lain yang harusnya kita pikirkan.
Karena firman Tuhan juga berkata dalam perjanjian lama ya, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang jadi penghalang antara engkau dengan Tuhan, antara tangan Tuhan menolong saudara, ialah karena dosa-dosamu. Ya, saudara berdoa tetapi saudara masih hidup dalam dosa. Ini sebabnya pada bagian yang terakhir juga Yesus di dalam perikop ini mengajarkan tentang pengampunan. Ya, setelah berbicara tentang iman dan doa, Yesus juga mengajarkan jika kamu berdiri untuk berdoa, jadi kan tadi bahas soal doa ya, percaya kepada Tuhan. Ampunilah, kenapa tiba-tiba pengampunan? Nah, saya percaya ini bukan kebetulan saudaraku. Markus sedang memperlihatkan bahwa iman dan doa itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi hati manusia. Orang bisa bilang, aku punya iman. Tetapi di saat bersamaan, ia menyimpan kepahitan dan kebencian kepada orang lain atau kepada seseorang di luar sana. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi di satu sisi menyimpan dendam. Ia berdoa sangat keras, tetapi satu sisi ia tidak mau mengampuni. Dan Yesus berkata ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam hati kita sebelum berbicara mengenai kehidupan doa. Nah, perhatikan pada ayatnya yang ke berapa itu? 25 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini sangat relevan dengan nas firman Tuhan, kalau tidak salah di dalam Matius pasal 5 ya. Ada pernah saya bahas di dalam renungan harian Pelita Injil ya, bahwa ketika engkau ingin mempersembahkan korban di atas mezbah, kata Tuhan mengajar orang banyak pada waktu itu, dan engkau teringat akan saudaramu, kau masih belum saling mengampuni, masih ada sesuatu masalah, maka tinggalkanlah terlebih dahulu persembahanmu itu, kata Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang ya. Temui saudaramu itu dan bermaaf-maafan atau berbaikanlah, berdamailah, baru kemudian kamu kembali mempersembahkan korbanmu. Dengan kata lain saya boleh bilang begini, ibadah saudara tidak akan pernah menyukakan Tuhan kalau saudara masih menyimpan dendam, kepahitan, kebencian, dan di dalam hatimu engkau masih belum berdamai dengan seseorang. Saudara harus bereskan itu terlebih dahulu. Demikian juga kunci doa, kalau mau dijawab oleh Tuhan, maka saudara harus membereskan masalah ini, masalah hati. Belum mengampuni, belum memaafkan, belum berdamai. Bereskan itu semua. Ini adalah masalah yang urgent yang harus segera diatasi. Karena sebagaimana Tuhan tidak berkenan akan korban persembahanmu kalau engkau tidak berdamai dengan saudaramu, demikian juga Tuhan tidak berkenan mendengarkan doamu. Ya, kalau engkau tidak berdamai dengan saudaramu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat firman ini disampaikan, luangkan waktu sejenak. Pikirkan kepada siapa saudara masih belum berbaikan. Kalau masih bisa ditemui, temui dan berbaikanlah. Kalau sekiranya ya sah-sah saja sih lewat WhatsApp, mungkin lewat telepon saudara meminta maaf, berbaikan. Selama dia masih mau menerima saudara, maka saudara berbaikan, tidak jadi masalah. Lebih-lebih di dalam circle yang mendalam, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Kalau belum berdamai, mari segeralah berdamai, berbaikan. Supaya jangan sampai doamu itu terhalang, kata firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tinggalkan egomu dan mulai pikirkan hal ini. Tidak ada satupun yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara sebelum saudara terlebih dahulu membereskan masalah hati ini. Berdamai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ada 3 poin yang kita bahas di kesempatan hari ini ya, dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, ialah mengenai lanjutan pohon ara yang menjadi kering, yang membahas mengenai orang percaya jangan cuma banyak daun,
tetapi juga harus menghasilkan buah. Yang kedua, Yesus membahas mengenai iman yang mempercayai Allah, artinya yang saya di sini nyatakan sebagai iman percaya bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Bapa yang mengasihi kita. Dan yang ketiga, soal masalah hati, yakni mengampuni, supaya doamu jangan terhalang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mau bersama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memperlengkapi kami dengan pengajaran dan kebenaran firman yang boleh mencelikan kami. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak cuma sibuk dengan pelayanan dan gereja, tapi tidak berbuah. Tapi biarlah kami berbuah, memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, dan bukan menjadi orang-orang yang merasa sok rohani dan arogan terhadap orang lain. Tapi biarlah belas kasihan-Mu ada di dalam hidup kami dan nyata dinyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami juga Tuhan, supaya kami boleh memiliki kehidupan doa yang benar, mempunyai iman yang benar, iman yang berharap bersandar kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kami sendiri, bahkan bukan dengan iman kami sendiri, melainkan karena kami memandang Tuhan dan kami percaya firman-Mu. Kau mengasihi setiap kami dan Kau menjawab doa kami yang sesuai dan berkenan dengan hati-Mu, sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan pasti menjawab segala doa dan kerinduan kami menurut waktu Tuhan yang tepat. Dan kalaupun Tuhan tidak menjawab, kami percaya Tuhan baik, dan kami tetap percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan, apabila ada di antara kami yang masih menyimpan dendam dan kemarahan dan kebencian akan saudara-saudara kami yang lain, entah itu keluarga, sanak saudara atau sahabat, ampuni kami Tuhan, dan kami juga mau berdoa supaya kami dimampukan berdamai, berbaikan, supaya ada rekonsiliasi terjadi, entah itu dengan sahabat atau saudara, dengan suami istri, dengan orang tua dan anak, dengan rekan kerja, dengan sahabat karib atau apapun juga Tuhan tolong, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati, bahkan di dalam pelayanan pun tidak luput Tuhan. Kami mungkin banyak kali juga menaruh dendam dengan pemimpin rohani kami, dengan kakak rohani kami. Biar kami juga mau berdamai, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah berfirman di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk hidup dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.